Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Fitriyanedi Jamel dengan NIM 19043109. Baiklah, di sini saya akan membuat video storytelling untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Akuntansi Sektor Publik. Yang mana artikel atau riset yang akan saya review adalah berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi Procurement Fraud, sebuah kajian dari perspektif persepsian auditor eksternal. Baiklah, jadi pada artikel ini menggunakan penelitian lapangan atau survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dikirimkan langsung melalui kontak person dan melalui pos. Penelitian ini mengambil sampel auditor independen pemerintah dari kantor perwakilan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, serta auditor kantor pusat. Dalam penelitian ini menggunakan responden auditor independen pemerintah, yaitu mereka adalah pihak yang melakukan audit atau pemeriksaan independen dan investigatif terhadap keuangan negara dan banyak mendapatkan temuan-temuan akan penyimpangan dari fraud yang merugikan negara dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini adalah auditor independen atau eksternal pemerintah, yaitu auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, baik pusat maupun wilayah yang menurut Purnomo berjumlah 2.717 orang. Dengan jumlah populasi tersebut akan diambil sampel sejumlah kurang lebih 300 dari 400 kuesioner yang dikirim, yang kembali sebanyak 302 responden. Pendidikan responden minimal D3 dan yang tertinggi S2, dan auditor yang pernah mendapat tugas audit. Pemilihan responden ini menggunakan kriteria yang disampaikan kepada kontak person bagian Human Resource Development di kantor BPK yang bersangkutan. Kuesioner disebarkan kepada kontak person ini dengan memberitahukan kriteria pegawai yang memenuhi kriteria responden tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan responden auditor independen pemerintah yang diharapkan dalam melaksanakan tugas auditnya banyak menjumpai temuan-temuan adanya fraud atau kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Dalam penelitian ini, auditor diminta persepsinya terhadap para perilaku fraud melalui kuesioner yang diberikan dalam survei. Dan hasil analisis data yang telah dilakukan atas pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa fraud dalam penelitian ini dipengaruhi secara signifikan oleh masih kurang efektifnya sistem pengendalian, kurang kualitasnya pelaksana pengadaan, dan niat berbuat fraud. Faktor niat merupakan faktor personal atau faktor individu. Hal ini sejalan dengan penelitian Ottman serta Schuster dan Levy pada tahun 2015 bahwa aspek psikologi berperan signifikan dalam memprediksi perilaku kecurangan. Sementara itu, tekanan finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud. Hal ini konsisten dengan persepsi responden bahwa nilai rata-rata variabel tekanan finansial secara internal tidak terlalu tinggi sehingga pengaruhnya terhadap perilaku fraud tidak begitu signifikan. Faktor niat untuk berbuat kecurangan secara signifikan dipengaruhi oleh sikap atau attitude, norma subjektif, dan pengendalian perilaku yang dipersepsikan oleh individu atas kecurangan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan antara lain. Yang pertama, bagi sebagian peneliti dimungkinkan penggunaan eksternal auditor kurang bisa diterima untuk mempersepsikan intention to engage para fraudster. Namun, penelitian ini sudah memberikan justifikasi mengapa digunakannya auditor eksternal pemerintah untuk memberikan persepsinya pada para pelaku kecurangan pengadaan barang dan jasa. Idealnya, penelitian ini untuk mengeksplorasi variabel antecedent fraud dan niat dilakukan dengan kajian kualitatif dengan responden pelaku real yang sudah divonis bersalah melakukan kecurangan. Lalu keterbatasan yang kedua yaitu model yang diperoleh memiliki nilai koefisien determinasi tidak terlalu tinggi yaitu 0,38 untuk persamaan 1 dan 0,43 untuk persamaan 2 untuk sebuah model.
Variabel lain yang dapat dikembangkan adalah tekanan eksternal. Dengan begitu, dapat diusulkan implikasi kebijakan sebagai berikut. Pertama, dari perspektif fraud triangle, variabel yang signifikan mempengaruhi fraud dalam penelitian ini adalah peluang yang diproksi kurang berkualitasnya panitia pengadaan. Dan masih kurang efektifnya sistem pengendalian atau adanya praktik yang tidak sehat atau pelanggaran peraturan, adanya bukti asli tapi fiktif, penalti pidana yang tidak membuat pelaku jera, serta rasionalisasi yang diproksi dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang mempengaruhi perilaku kecurangan melalui niat lebih dahulu. Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi fraud berkaitan dengan faktor peluang dan faktor perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem dan prosedur yang kurang efektif dan kurangnya kualitas panitia pengadaan bersama faktor rasionalisasi yang berpengaruh terhadap fraud. Sementara itu, faktor financial pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Kedua, temuan di atas memiliki implikasi kebijakan untuk mencegah fraud antara lain yaitu financial pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Lalu, temuan ini memberikan makna bahwa kebijakan remunerasi dan insentif untuk panitia pengadaan dan standar biaya pengadaan bukan pemicu perilaku fraud. Saat ini, bahwa insentif kepada para auditor telah dipersepsikan cukup dan tidak menjadi tekanan finansial yang signifikan sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku fraud. Yang kedua, yaitu faktor opportunity yang diproksi dengan kurang kualitasnya panitia pengadaan dan adanya kelemahan sistem pengendalian berpengaruh signifikan terhadap fraud. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan bahwa perlu adanya fit and proper test dalam rekrutmen pelaksana pengadaan barang atau jasa untuk menguji integritas, sikap objektivitas, nilai-nilai kejujuran, kontrol perilaku yang dimiliki oleh panitia pengadaan untuk mengurangi atau memitigasi adanya perilaku fraud. Sebagai faktor peluang akibat lemahnya sistem pengendalian atas pengadaan barang dan jasa, maka perlu kebijakan pengujian terhadap ada tidaknya hubungan istimewa dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlu desain secara kontinu update sistem informasi yang dipandang masih memiliki kelemahan sebagai praktik yang sehat sebuah sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan. Serta temuan adanya pengaruh faktor rationalization untuk diproksi dengan variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan yang signifikan terhadap niat dan perilaku fraud. Implikasi kebijakan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bahwa sikap yang cenderung mendukung atau mensiasati fraud, norma subjektif yang cenderung menerima atau permisif terhadap fraud, dan kontrol perilaku yang rendah seperti terjadi persekongkolan antara panitia dan penyedia barang dan jasa, kurangnya menjaga kerahasiaan informasi penawaran terhadap fraud membawa implikasi perlunya sebuah kebijakan untuk mengantisipasi risiko adanya fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan untuk kontrol perilaku tersebut dapat berupa diimplementasikannya sistem fraud reporting policy, fraud hotlines, whistleblowing policy, etik training, dan kebijakan pencegahan fraud lainnya. Baiklah, sekian review artikel dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Enggak dong. Itunya. Yang mana?